Jadi saat ini saya lagi ada di Shanghai untuk nyobain teknologi yang super seru banget, tapi sayangnya belum ada di Indonesia dan semoga ada di Indonesia. Dan teknologi-teknologi ini adalah teknologi yang dimungkinkan terjadi karena menggunakan 5GA atau 5G Advanced dan juga AI. Apa aja teknologinya, kayak gimana teknologinya, bagaimana kalau diterapkan di Indonesia dan apa aja dampaknya untuk ekonomi, pariwisata, dan aspek-aspek kehidupan di Indonesia. Saya akan bahas di video kali ini. Jadi selamat datang di Tech Journal Wisnu Kumoro. Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen kasih tau pada kalian kalau saya lagi ada di sebuah kapal pesiar di Huangpu River di Shanghai. Dan saya pengen ajak kalian untuk ngelihat teknologi-teknologi keren yang ada di Shanghai. Dan salah satunya ada di kapal pesiar ini. Jadi ayo kita lihat. Jadi di sini ada beberapa teknologi yang saya coba. Yang pertama adalah AI Smart Glasses. Dan ini ideal banget untuk pariwisata. Karena bayangin aja, hanya dengan menggunakan kacamata, kamu bisa jalan-jalan dan ada penjelasan otomatis tentang apa yang lagi kamu lihat. Bukan dari penjelasan guide pendamping, tapi langsung dari kacamata yang kamu gunakan. Dan kemudian kalau kamu adalah turis asing yang kerepotan untuk menerjemahkan bahasa kamu, nggak masalah karena ada teknologi untuk bisa nerjemahin langsung ke berbagai bahasa. Jadi semacam real-time AI translation, dan ini keren banget. Bahkan ini juga bisa loh pakai bahasa Indonesia. Keren kan? Dan kemudian kalau kamu pengen mendokumentasikan liburan kamu pakai kacamata, ini bisa banget karena ada kacamata yang bisa ambil foto pakai voice command secara langsung dan juga bisa ambil video. Dan untuk foto yang diambil, itu pun udah pakai AI Enhanced Photo Composition, agar hasilnya bisa langsung bagus dan siap buat di-post. Keren banget kan? Jadi, bagaimana caranya rangkaian teknologi ini bisa berjalan dengan lancar? Jawabannya adalah teknologi jaringan 5GA atau 5G Advanced. Dan itu berjalan 10 kali lebih cepat dibandingkan jaringan 5G biasa. Dan itu bisa diaplikasikan loh di kapal pesiar kayak gini, yang bahkan di perairan, bukan di daratan. Jadi sekarang bayangkan kalau ini diterapkan juga ke industri pariwisata Indonesia. Misalkan di Labuan Bajo, di Bali, di Raja Ampat. Ini diterapkan, saya rasa bisa menarik turis lebih banyak ke pariwisata Indonesia. Dan juga bayangkan kalau misalkan turis-turis mancanegara itu datang, kemudian bisa melihat penjelasan dari apa yang dilihat dari kacamatanya, bisa live stream langsung, bisa kemudian ambil foto dengan gampang dan bisa share ke sosial media lebih gampang. Ini bukan cuma gimmick keren-kerenan lagi kalau menurut saya. Bukan lagi hal yang unik di pariwisatanya, tapi ini jadi bisa ajang promosi pariwisata itu sendiri. Jadi bayangkan, ini ada di Labuan Bajo, di Bali, di Raja Ampat. Bayangkan. Dan teknologi yang saya jajal di Shanghai nggak cuma itu, karena sekarang saya lagi ada di sebuah cafe premium yang ada di Nanjing Road, namanya adalah Bread Etc. Cafe, dan ini keren banget kafenya. Let's go. Dan seperti selayaknya di Indonesia yang banyak banget tempat ngopi, di Shanghai juga begitu. Bahkan lebih banyak karena angkanya itu menyentuh 9.000 lebih kafe di kota Shanghai. Dan itu bahkan angkanya lebih banyak daripada kota New York maupun kota London. Jadi sebegitu banyaknya. Dan yang spesial dari kafe-kafe di Shanghai, terutama kafe yang satu ini, mereka bekerja sama dengan China Mobile Shanghai sebagai salah satu pionir jaringan 5GA yang Juni tahun lalu menjadi penyedia layanan 5GA komersial pertama di China. Dan mereka bekerja sama melakukan sebuah terobosan menarik. Di sini, kamu bisa experience langsung 5GA Cloud Disk Experience seharga 1 yuan. Terus kamu bisa upload foto kamu ke cloud dan foto itu bisa langsung dicetak di atas form kopi yang kamu pesan. Dan fotonya pun bisa diproses loh pakai AI via cloud. Bisa juga ditambahin filter lucu. Dan kamu pun akan dapat jaringan internet yang kencang selama kamu di cafe ini. Dan ini bukan cuma soal gimmick, tapi soal lifestyle digital yang makin seamless. Karena kalau diterapin di Indonesia, bayangin aja. Kalian misalkan pesan kopi di daerah Bandung gitu ya, di sebuah coffee shop, kemudian kalian dapat kopinya, kalian dapat wajah kalian ada di atas kopinya, kemudian juga kalian dapat jaringan internet super cepat di cafe itu. Ini akan bagus banget untuk pekerja digital, apalagi yang sering work from cafe. Ini akan nyaman banget. Dan sekali lagi, ini bukan cuma gimmick, ini satu teknologi yang bisa naikin kelas UMKM, memperbagus workflow pekerja digital, dan keren banget lah. Dan itu adalah bukti kalau teknologi bisa kasih manfaat yang nyata ke semua orang dan experience yang memorable.
Dan juga ada teknologi yang terkait dengan lifestyle dan juga terkait dengan yang lagi ramai belakangan ini, yaitu adalah teknologi yang terkait dengan fans community. Contohnya adalah komunitas fans Shenhua FC, klub bola lokal di Shanghai. Mereka diberikan paket khusus untuk bundling jaringan 5G dengan fitur eksklusif untuk fans, misalkan kayak streaming latihan, konten pemain, sampai diskon merchandise. Dan bayangkan kalau ini diterapkan sama klub-klub bola di Indonesia, misalkan Persija, Persib, Bali United, itu pakai teknologi ini, itu akan bisa memberikan experience yang berbeda untuk para fansnya. Misalkan live stream ketika latihan, kemudian juga di smartphone-nya ada jaringannya, nama jaringannya berubah jadi nama klubnya, dan juga hal-hal lainnya yang eksklusif bisa didapatkan oleh para fans. Dan ini juga bisa loh untuk berbagai industri lain, misalkan industri musik, industri film, gitu, industri hiburan secara umum yang terkait dengan fans community, itu bisa banget. Jadi teknologi ini akan sangat erat dengan fans ekonomi. Keren. Dan yang paling mind blowing buat saya adalah bus umum di Shanghai. Kurang lebih ada 7.200 bus yang udah dilengkapi kamera RedCap dan juga koneksi 5G. Dan mereka bisa saling kirim data real-time ke pusat mengenai jumlah penumpang, kondisi jalan, dan itu pun dalam bentuk video HD real-time, hingga performa kendaraan dan lainnya. Dan semua itu tersinkronisasi tiap 10 detik. Wow banget kan? Dan teknologi ini dampaknya nyata banget. Waktu tunggu untuk penumpang jadi turun 30% dan tingkat kepuasan naik dari 75% ke 86%. Dan bayangkan kalau ini diterapkan untuk transportasi yang ada di Indonesia, misalkan Transjakarta, angkot pintar di berbagai daerah, itu pasti akan keren banget dan luar biasa. Dan itu juga menguntungkan untuk para penggunanya. Orang-orang jadi bisa tahu kira-kira bis mana yang masih kosong, kursinya tinggal berapa, bisa dipantau secara real time, dan pengelolanya juga bisa ngecek kendaraannya secara real time. Semua itu keren banget. Jadi transportasi di tiap kota nggak cuma bergerak, tapi juga hidup. Dan transportasi yang nyaman, warganya pun juga akan hidup lebih nyaman. Dan sekarang kita akan ngomongin hal yang tanda kutip biasa, yaitu adalah telepon. Tapi kalau di sini sebenarnya udah jadi luar biasa, karena ada yang namanya new calling. Jadi di saat kamu telepon, kamu bisa screen sharing, kirim dokumen, bahkan aktifin fitur live translation langsung saat nelpon. Ini bener-bener kayak Zoom atau Teams, tapi langsung dari aplikasi call biasa. Dan semua bisa terwujud selama semuanya didukung sama infrastruktur digital yang kuat. Dan semua contoh keren ini nggak akan bisa jalan kalau infrastrukturnya nggak kuat. Shanghai bisa seperti ini pun karena memiliki infrastruktur yang terpadu dan berkualitas, dan semua terintegrasi ekosistem jaringan yang baik yang disediakan oleh Huawei. Dan untuk Indonesia, ini bisa jadi blueprint. Kita lagi bangun IKN, kita punya banyak kota yang tumbuh cepat, termasuk Jakarta, Denpasar, Makassar, Jayapura, Medan, dan kota-kota lainnya. Kalau kita bangun jaringan kayak gini dari awal, akan banyak industri bisa berkembang lebih cepat. Mulai dari content creator, e-commerce, UMKM, bahkan pabrik-pabrik, semua bisa beroperasi dengan lebih lancar, real time, dan akurasi yang baik. Dan ingat, teknologi bukan soal pamer angka lebih tinggi, tapi soal pondasi. Dan semakin kuat pondasinya, semakin besar yang bisa dibangun di atasnya. Dan prinsip itu makin diperkuat lagi setelah saya menghadiri IoT Summit dan Mobile AI Foundational Network Summit di MWC 25 Shanghai. Banyak banget insight mengenai teknologi yang bisa jadi pondasi teknologi yang applicable di Indonesia dibahas di sini. Trip saya di Shanghai ini mengajarkan bahwa teknologi itu bukan tentang kapan, tapi tentang siapa yang berani coba duluan. Dan juga di acara ini saya belajar bahwa semua sektor, itu baik itu kopi, pariwisata, dan ekonomi lainnya, itu bisa banget ditingkatkan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Salah satunya jaringan 5G. Dan juga saya belajar kalau teknologi itu seperti cermin, di mana kalau itu diberikan ke tempat, ke negara, atau kota yang siap, itu bisa meningkatkan percepatan dari kemajuan kota tersebut, atau tempat tersebut. Begitupun kalau diberikan ke tempat yang nggak tepat, itu malah bisa meningkatkan kompleksitas dari masalahnya. Jadi ya kalau saya melihatnya, Indonesia itu punya potensi, punya semangat, punya kreativitas. Dan saya berharap Indonesia siap.